anak-anak, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga tetap sehat ya dan tetap semangat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, hari ini kalian akan belajar akuntansi bersama Ibu tentang materi yang baru, yaitu jurnal pembalik perusahaan jasa. Materi ini adalah materi akhir di pembelajaran kelas 11 berkenaan dengan perusahaan jasa. Ya, jadi ini merupakan materi terakhir. Mohon diperhatikan dan disimak dengan baik-baik. Nanti tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan tepat pada waktunya ya. Oke, sekarang kita masuk di materi jurnal pembalik. Apa itu jurnal pembalik? Jurnal pembalik merupakan ayat untuk membalik beberapa akun pada jurnal penyesuaian. Jadi kalau mau membuat jurnal pembalik, anak-anak mesti terlebih dahulu mengerjakan jurnal penyesuaian. Jadi jurnal pembalik tidak mungkin dikerjakan jika kita tidak membuat terlebih dahulu jurnal penyesuaian. Nah, data yang ada di jurnal penyesuaian pun tidak semua akan kita balik. Jadi hanya beberapa akun saja yang ada dalam jurnal penyesuaian. Oke, untuk apa kita mesti membuat jurnal pembalik? Nah, jurnal pembalik dibuat untuk mempertahankan konsistensi pencatatan. Jadi, kalau dari awal kita mencatatnya sebagai beban gaji, maka seterusnya kita juga akan mencatatnya sebagai beban gaji. Jangan diganti-ganti dengan nama akun yang lain, ya. Oke, yang ketiga, kapan kita perlu membalik jurnal? Ya, kapan kita perlu membuat jurnal pembalik? Nah, jurnal pembalik akan dibuat di awal periode kedua dan seterusnya. Maksudnya bagaimana? Jadi jika perusahaan kita buka di tahun 2017, ya, jadi selesai di Desember 2017. Maka di awal tahun 2018, ya, Januari 2018, maka kita akan membuat jurnal pembalik. Meskipun jurnal pembalik merupakan satu kesatuan dalam satu siklus akuntansi, dalam satu periode, tapi dibuatnya itu di awal periode yang di tahun berikutnya, ya. Oke. Selanjutnya, akun apa saja yang perlu kita balik, ya, yang ada dalam jurnal penyesuaian. Jadi hanya ada 4. Oke, 4 akun tersebut. Yang pertama adalah beban yang masih harus dibayar. Yang masih harus dibayar berarti bahasa sederhananya itu seperti utang. Ya, yang kedua, pendapatan yang masih harus diterima, dengan kata lain sebagai piutang. Ya, masih harus kita terima. Jadi belum kita peroleh dan masih harus kita terima. Yang ketiga, beban dibayar di muka jika kita mencatatnya sebagai beban, seperti beban sewa, beban asuransi, beban iklan. Oke, yang keempat, pendapatan diterima di muka jika kita catat sebagai pendapatan, seperti pendapatan sewa, pendapatan piutang. Oke. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan masuk ke dalam contoh masing-masing dari akun-akun, keempat akun ini yang akan kita balik. Oke. Yang pertama, perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, beban yang masih harus dibayar. Ini disajikan soal. Perusahaan membayar gaji setiap tanggal 5 bulan berikutnya. Jadi perusahaan ini membayar gaji karyawannya adalah di bulan berikutnya. Jadi gaji bulan Januari dibayar setiap tanggal 5 di bulan 2. Gaji bulan 2 dibayar tanggal 5 bulan 3. Dan seterusnya. Nah, di soal kita memiliki data besar gaji untuk bulan Desember 2018 adalah sebesar 150 juta. Berarti gaji bulan Desember akan dibayarkan tanggal 5 Januari di tahun 2019. Tapi di akhir tahun 2018 kita mesti membuat apa? Membuat ayat jurnal penyesuaian. Tetap ya, meskipun gaji tersebut kita bayarkan di tanggal 5 bulan Januari. Nah, untuk itu, akun yang muncul dalam AJP, ayat jurnal penyesuaiannya adalah beban gaji pada utang gaji sebesar 150 juta. Berarti masih ada nih hutang kita sama karyawan karena belum kita bayarkan gajinya, tapi mesti kita laporkan. Ya. Nah, untuk jurnal penutupnya sendiri, beban gaji yang 150 juta ini sudah hilang, sudah habis, sudah kita tutup ya. Ikhtisar laba rugi pada beban gaji sebesar 150 juta. Berarti masih ada utang gaji nih. Ya, masih ada utang gaji, utang gaji.
Nah, kalau seandainya perusahaan tidak mau membuat jurnal pembalik, ya, jadi di awal periode, ya, di tahun 2019 perusahaan tidak membuat jurnal pembalik, maka di jurnal umum waktu kita membayar, waktu perusahaan membayar gaji karyawan di tanggal 5 Januari 2019, nama akun yang muncul adalah utang gaji pada kas sebesar 150 juta. Nah, biasanya kalau kita mencatat gaji, normalnya kita pasti menuliskannya sebagai beban gaji pada kas. Tapi yang muncul justru utang gaji pada kas. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kita tidak membuat jurnal pembalik sebelum tanggal 5 Januari. Oke. Perhatikan di sebelah kanan ya. Kalau perusahaan kita membuat jurnal pembalik, maka ada yang berbeda. AJP-nya tetap sama ya. Ikhtisar laba ruginya di jurnal penutup juga tetap sama. Nah, ada yang berbeda. Di sebelah sini tidak dibuat jurnal pembalik, di sebelah sini kita buat. Jadi perusahaan membuat jurnal pembalik bisa tanggal 2, bisa tanggal 1 Januari. Intinya sebelum tanggal 5 Januari, sebelum kita membayar gaji karyawan. Ya, kita buat, kita balik. Nah, tadi pengertiannya ya, berarti dia berkaitan dengan jurnal penyesuaian. Berarti jurnal pembalik ini mengambil datanya dari data AJP. Oke, AJP-nya adalah beban gaji pada utang gaji. Ketika kita balik berarti utang gaji pada beban gaji sebesar 150 juta. Oke, maka yang akan muncul pada jurnal umum tanggal 5 Januari itu kembali yaitu beban gaji pada kas sebesar 150 juta. Jadi sudah seperti yang biasa kita gunakan ya. Tadi ingat tujuan dari membuat jurnal pembalik, konsistensi pencatatan. Jadi biasanya kita catat sebagai beban, maka dengan adanya jurnal pembalik, maka seterusnya perusahaan akan mencatat sebagai beban gaji di setiap bulannya. Ya, jadi beban gajinya sebesar 150 juta pada kas 150 juta. Oke, ini untuk materi beban yang masih harus dibayar. Oke, akun kedua ya yang akan kita balik yaitu pendapatan yang masih harus diterima, piutang. Oke, ada soal perusahaan meminjamkan uang kepada Tuan Rizal sebesar 150 juta pada tanggal 20 Desember 2018. Dan akan dikembalikan pada tanggal 20 Januari 2019. Berarti hanya 1 bulan masa peminjaman Tuan Rizal ya, dengan bunga pinjaman 12% per tahun. Oke. Kita catat tanggal 20 Desember 2018 ketika Tuan Rizal meminjam uang sebesar 150.000, di jurnal umum kita catatnya adalah sebagai piutang pada kas sebesar 150 juta. Ingat ya, di jurnal umum. Nah, ketika di AJP, kita akan menghitung sudah berapa nih bunga yang kita terima ya dari Tuan Rizal. Oke, sampai di bulan Desember 2018. Oke. Nama AJP-nya adalah piutang bunga pada pendapatan bunga. Dapat dari mana 600.000? Oke, berarti uang yang kita pinjam 150 juta kita kalikan 12% bunganya ya. Berarti 1 tahun kalau Tuan Rizal meminjam ya selama 1 tahun berarti bunganya adalah 18 juta. Oke, tapi karena Tuan Rizal hanya meminjam selama 1 bulan berarti mesti kita cari per bulannya berapa. Oke, berarti 18 juta dibagi 12 lagi. Berarti 1 bulan Tuan Rizal akan membayar bunga sebesar 1.500.000. Oke, nah di soal ini Tuan Rizal meminjam selama 1 bulan. Oke, berarti 1.500.000. Tapi kita mesti menutup jurnal, ya, ayat jurnal penyesuaian itu tanggal 31 Desember 2018. Jadi Tuan Rizal pinjam tanggal 20, kita tutup tanggal 31 Desember. Dari tanggal 20 Desember ke tanggal 31 Desember itu ada berapa belas hari? 12 hari. Ya, 12 hari. Berarti ya 1.500.000 kita bagikan 30 hari, berarti 50.000 per hari kita kalikan dengan 12. Ya, jadi 12 hari. Nah, 12 hari berarti sama dengan 600.000. Berarti jumlah bunganya adalah sebesar
600.000 sampai di bulan Desember ya, sampai di 31 Desember 2018. Jika perusahaan kita tidak membuat jurnal pembalik ya dari transaksi Tuan Rijal tersebut, maka ketika tanggal 20 Januari 2019 ketika Tuan Rijal akan membayarkan utangnya, akun yang akan kita catat, akun yang akan muncul di laporan kita adalah seperti berikut. Kas pada piutang sebesar 150 juta. Ini adalah utang ya, utang Tuan Rijal, uang yang dia pinjam 150 juta. Untuk bunganya sendiri yang muncul adalah kas sebesar 1.500.000 pada piutang bunga 600.000 dan pendapatan bunga 900.000 ya. Ini akun yang muncul jika perusahaan tidak membuat jurnal pembalik. Berbeda jika perusahaan, perhatikan yang di sebelah kanan, berbeda jika perusahaan membuat jurnal pembalik. Ya, datanya masih sama ya, jurnal umum, AJP-nya juga masih sama. Nah, ketika membuat jurnal pembalik, maka data yang ada di AJP, piutang bunga pada pendapatan bunga, akan kita balik menjadi pendapatan bunga pada piutang bunga sebesar 600.000. Jadi di jurnal pembalik itu sebenarnya kamu tidak perlu lagi mencari nilai. Kamu hanya perlu mengikuti nilai yang ada di AJP. Untuk akunnya sendiri itu pun hanya membalik yang ada di AJP. Ya. Nah, yang akan berbeda, perlakuannya akan berbeda untuk yang tidak dibalik dengan yang dibalik adalah, perhatikan, jurnal umum tanggal 20 Januari 2019. Ketika Tuan Rijal membayarkan hutangnya, ya, ini tetap sama ya, kas pada piutang 150 juta. Tapi untuk bunganya, pencatatannya menjadi lebih sederhana, yaitu kas pada pendapatan bunga sebesar 1.500.000. Jadi piutang bunga sudah kita hilangkan. Kita tidak lagi menganggapnya sebagai utang bunganya si Tuan Rijal. Karena tanggal 20 Januari, Tuan Rijal sudah membayarkan bunganya sebesar 1.500.000 dan itu merupakan pendapatan bunga. Ya. Oke. Selanjutnya, akun yang akan kita balik adalah nomor 3 ya, beban dibayar di muka dicatat sebagai beban. Oke, beban dibayar di muka dicatat sebagai beban, seperti beban sewa, beban iklan, beban asuransi. Di soal ini yang Ibu sajikan adalah tentang beban sewa ya. Dibayar uang sewa gedung usaha sebesar 18 juta pada tanggal 1 September 2017 untuk masa 2 tahun ya, untuk 2 tahun. Oke, ketika kita catat sebagai beban, yang akan muncul di jurnal umum adalah beban sewa. Ya, untuk beban dibayar di muka sendiri kan kita bisa catat 2 ya. Bisa catat sebagai beban, bisa catat sebagai harta. Oke, yang akan kita balik jika kita mencatat sebagai beban. Oke, perhatikan jurnal umumnya 1 September 2017. Ketika kita menyetorkan uang untuk sewa sebesar 18 juta, yang akan muncul adalah beban sewa pada kas senilai 18 juta. Maka AJP tanggal 31 Desember 2017 adalah sewa dibayar di muka pada beban sewa senilai 15 juta. Oke, mengapa AJP-nya seperti ini? Karena beban sewa yang awalnya didebit mesti kita kreditkan. Nah, kalau AJP bentuknya seperti ini, berarti yang normal yang mana? Oke, sewa dibayar di muka. Ya, sewa dibayar di muka itu kan seperti harta, berarti harta normal di debit. Nah, dia normal. Nah, AJP-nya berarti kita akan mencari sewa dibayar di muka, itu berapa nilainya yang akan kita masukkan di nilai AJP. Oke, kita bayar 18 juta untuk 2 tahun, berarti 24 bulan ya. Berarti 1 bulannya sebesar 750.000. Nah, ini kan yang normal adalah sewa dibayar di muka. Yang masih menjadi harta kita, yang belum kita gunakan itu berapa? Oke, berarti dari Januari 2018 sampai Agustus 2019. Berarti ada berapa bulan? 20 bulan yang belum kita gunakan. Berarti 20 bulan kita kalikan dengan 750.000 per bulan tadi ya. Berarti 15 juta. Berarti ada 15 juta sewa yang belum kita gunakan.
Oke, maka jurnal pembaliknya harus dibuat jurnal pembalik beban sewa pada sewa dibayar di muka senilai 15 juta. Oke, kenapa akun ini mesti dibalik kalau bentuknya dicatat sebagai beban? Karena awalnya waktu di AJP, posisi beban ini tidak normal. Dia ada di posisi kredit. Ketika kita balik, beban sudah ada di posisi debit. Ya, jadi dia sudah konsisten. Ingat tadi tujuan jurnal pembalik ya, membuatnya menjadi konsisten. Memudahkan kita mencatat di akun selanjutnya, di laporan selanjutnya. Oke. Nah, kalau kita tidak membuat jurnal pembalik, ya, tidak perlu membuat jurnal pembalik, itu kalau apa? Kalau beban dibayar di muka, kita catat sebagai harta. Nah, dia muncul di jurnal umum 1 September itu sewa dibayar di muka pada kas, bukan beban sewa, ya. Jadi yang di sisi sebelah kiri dicatat sebagai beban, di sebelah kanan kita catat sebagai harta. Nah, ketika sewa dibayar di muka pada kas yang ada di jurnal umum, kita akan buat AJP, maka AJP-nya adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka. Posisi beban sewa sudah normal. Ya, posisi beban sewanya sudah normal. Oke, maka ia tidak perlu kita buat jurnal pembalik. Jadi perhatikan baik-baik data yang kamu punya di AJP itu kayak apa. Jadi kalau AJP-nya sewa dibayar di muka pada beban sewa, wajib, harus di jurnal pembalik. Tapi kalau yang muncul di AJP adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka, maka tidak perlu lagi kamu membuat jurnal pembaliknya. Oke. Akun terakhir yang akan kita buat yaitu pendapatan diterima di muka yang kita catat sebagai pendapatan. Ya, pendapatan diterima di muka itu seperti utang. Kita sudah menerima pendapatan tapi belum memberikan jasa. Ya, soalnya diterima pendapatan sewa kios agen travel untuk 1 tahun sebesar 4.800.000 pada tanggal 1 Juni 2018. Oke, jadi kita menerima pendapatan untuk sewa kios sebesar 4.800.000 tanggal 1 Juni 2018. Nah, kita akan membuat jurnal pembalik jika kita mencatat ya akun pendapatan diterima di muka tersebut, kita catat sebagai pendapatan di tanggal 1 Juni 2018 ya. Perhatikan jurnal umum 1 Juni 2018. Kas pada pendapatan sewa senilai 4.800.000. Ya, ini menunjukkan bentuk akun jurnal yang begini di jurnal umum kas pada pendapatan sewa, itu berarti kita catatnya sebagai pendapatan. Nah, AJP yang muncul adalah karena pendapatan di jurnal umum ada di posisi kredit, maka waktu di AJP-kan dia mesti ada di posisi debit. Apa yang ada di kredit? Yaitu sewa diterima di muka. Dengan kata lain ini disebut sebagai utang ya, sewa diterima di muka, nomor akunnya adalah nomor 2. Oke, nilainya adalah 2 juta. Dapat nilai 2 juta dari mana? Karena yang mau kita cari adalah nilai sewa diterima di muka. Ya, nilai akun yang belum dipakai. Ya, nilai sewa yang belum dipakai yaitu dari bulan Januari ya, dari Januari 2019 sampai Mei 2019 sebesar 5 bulan ya, selama 5 bulan. Jadi 5 dikali 400.000. 400.000 dapat dari mana? Dari 4.800.000 dibagi 12. Berarti nilainya adalah 2 juta. Berarti 2 juta ini adalah sewa yang belum kita berikan kepada pelanggan kita. Ya. Nah, kalau bentuk AJP-nya seperti ini harus dibalik ya, harus dibalik. Mengapa? Karena posisi pendapatan tidak normal, dia ada di posisi debit, harusnya dia ada di posisi kredit. Ya, jadi dibalik pendapatan sewa pada sewa dibayar di muka 2 juta menjadi sewa diterima di muka pada pendapatan sewa sebesar 2 juta. Datanya kita ambil dari AJP sama persis. Oke. Nah, kalau seandainya kita catatnya sebagai utang ya. Kita perhatikan yang ada di sebelah kanan, kita catatnya sebagai utang bukan pendapatan. Yang muncul adalah kas pada sewa diterima di muka senilai 4.800.000. AJP-nya adalah sewa diterima di muka pada pendapatan sewa senilai 2.800.000 ya.
Jadi yang sudah jadi pendapatan kita, sewa yang sudah kita berikan adalah dimulai dari bulan Juni sampai Desember 2018. Berapa bulan? 7 bulan. Berarti 7 dikali 400.000 adalah 2.800.000. Nah, ini sudah normal ya. Posisi pendapatan sudah normal ada di kredit. Jadi tidak perlu lagi kita buat jurnal pembalik. Jadi sudah konsisten dia. Seterusnya tetap akan konsisten. Makanya dia tidak perlu lagi kita balik. Sedangkan yang ada di sini pendapatan sewa pada sewa diterima di muka sebesar 2 juta, ini tidak konsisten. Ya, makanya kita perlu balik supaya dia jadi konsisten. Oke, demikian materi kita hari ini. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas mandiri kepada kalian. Nah, tugas mandiri ini akan kalian kumpulkan ya tanggal 18 ya, tanggal 18 Mei 2020 seperti biasa di WA ya, di WA pribadi Ibu kirimkan. Bisa dalam bentuk foto, bisa juga dalam bentuk PDF. Ya, Ibu bacakan soalnya. Sewa toko yang dibayar 1 Maret 2014 untuk 2 tahun mendatang. Jadi kita membayar sewa untuk 2 tahun mendatang, dicatat pada akun beban. Pasti ada jurnal pembaliknya ya, karena kita catat sebagai beban sebesar 4.800.000. Ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2015. Ingat ya, 2015. Kita asumsikan bahwa tutup buku dilakukan setiap akhir tahun dan selalu dibuatkan jurnal pembalik pada awal tahun. Nah, pertanyaan Ibu, bagaimana jurnal pembalik pada awal Januari 2016? Perhatikan ya, Januari 2016, bukan Januari 2015. Tugas ini dikerjakan dengan langkah-langkah, dengan cara ya. Jadi tidak tiba-tiba langsung ada muncul plek nama akun, tidak. Ibu mau kalian membuat step atau membuat langkah-langkah bagaimana mengerjakan jurnal pembalik untuk soal ini. Oke, selamat mengerjakan anak-anak kelas 11 IIS dan lintas minat. Tuhan Yesus memberkati.